Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang sangat saya muliakan dan sangat saya taklimi, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM, selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dan sangat saya taklimi, yakni Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dan sangat saya taklimi, yakni Al-Ustadz Syafi'i, Al-Ustadz Imam Syafi'i, selaku dosen pengampu di mata kuliah Kaidah Fikih, serta sahabat-sahabat dari Prodi PM, baik dari angkatan 21 maupun dari angkatan 22, yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di luar hal itu. Kita bisa melaksanakan semua itu dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbil alamin. Salawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ajaran beliau agama Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kaidah Fikih, saya pribadi menerima tugas untuk menerangkan tentang materi-materi yang telah ditentukan. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan, yakni mengenai perbuatan yang mana perbuatan tersebut tergantung pada niatnya. Di sini yang akan saya bahas mengenai al-umur bima qasidaha. Lafal umuru merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-amru, yang secara bahasa memiliki arti perubahan dan tingkah. Al-umuru bima qasidaha adalah segala sesuatu yang tergantung tujuannya. Jadi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yakni perbuatan seseorang tergantung pada tujuannya. Apabila tujuannya itu baik, maka hasilnya baik. Apabila tujuannya itu disenangi oleh Allah, maka akan melahirkan pahala. Dan apabila perbuatan tersebut melenceng dari hal-hal yang memang Allah senangi atau perbuatan itu Allah benci, maka perbuatan tersebut akan melahirkan dosa, akan menimbulkan dosa kepada orang tersebut. Kaidah ini memiliki arti bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niatnya, yang terrefleksikan dalam tindakan nyata. Maka niat yang tidak terlaksanakan dalam bentuk zahir, maka tidak akan berimplikasi pada wujud syar'i. Hukum perbuatan dikembalikan pada niat. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang demi melaksanakan perintah Allah, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah melarang kepada kita untuk memakan bangkai, kecuali hal itu di dalam keadaan darurat. Apa yang dimaksud dalam keadaan darurat tersebut? Sudah jelas Allah melarang mereka untuk memakan bangkai. Kita tidak boleh memakan bangkai. Tapi di situ ada pengecualiannya. Ada pengecualian yang memang ditentukan. Ditentukan untuk siapa pengecualian tersebut? Ditentukan bagi orang-orang yang memang pada saat itu dalam keadaan darurat. Contohnya kita sakit terkena penyakit, di mana penyakit tersebut apabila kita tidak obati itu akan mencelakakan terhadap kita atau mengancam nyawa kita, mengancam keselamatan kita.
Kalau kita tidak mengkonsumsi bangkai tersebut, maka kita tidak akan bisa dikatakan kita akan celaka. Sedangkan kita sudah mencari obat selain bangkai yang memang diharamkan, kita mencari dan berusaha untuk mencari obat yang lain, namun kita tidak menemukannya. Dan satu-satunya cara kita harus mengkonsumsi bangkai tersebut. Maka di situ kita diperbolehkan. Karena kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Tapi yang namanya bangkai tetap diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Namun di situ, di balik keharam tersebut ada pengecualian. Apabila orang itu di dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi. Seperti itu. Namun keharaman itu bagi orang yang tidak di dalam keadaan darurat namun mau mengkonsumsi bangkai tersebut, maka haram. Hukumnya akan berdosa bagi orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah melarang. Berdasarkan firman Allah, haramtu alaikumul maitatu, diharamkan bagimu memakan bangkai. Apabila seseorang itu meninggalkan makanan bangkai tersebut karena dia jijik, maka di balik orang itu sudah meninggalkan, maka orang itu tidak akan mendapatkan pahala baginya. Kenapa? Karena meninggalkan hal tersebut, menjauhi larangan tersebut bukan karena larangan, bukan karena disebabkan karena ingat terhadap larangan Allah, bukan, tapi dikarenakan dia jijik, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila dia meninggalkan hal yang dilarang atau bangkai yang diharamkan untuk dikonsumsi terhadap seseorang itu, apabila ia meninggalkan hal itu karena Allah, karena memang itu adalah larangan syarak, maka Allah akan memberikan pahala untuknya. Kenapa? Karena meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah bukan karena sebab yang lain, bukan karena jijik ataupun yang lain, tapi dia karena memang dia tahu kalau memang itu adalah larangan syarak, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan itu seperti yang saya sebutkan barusan, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Contohnya seperti bangkai ini. Apabila kita mengkonsumsi bangkai di dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan bangkai memang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita konsumsi, maka kita akan berdosa. Kenapa? Karena kita melanggar apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menjauhi, malah kita mendekati. Kita diperintahkan untuk tidak memakan bangkai tersebut, malah kita memakan. Di dalam keadaan menikmati, kita akan berdosa. Namun kita kalau memang ingin memakannya di dalam keadaan darurat, kita diperbolehkan. Karena di balik hukum tersebut ada pengecualian. Kecuali bagi orang yang memang benar-benar di dalam keadaan darurat, maka boleh mengkonsumsinya. Apakah boleh berkali-kali? Tidak boleh. Tergantung kebutuhannya saja. Tapi kalau kita mengkonsumsi dalam keadaan tenang, karena ingin menikmati dagingnya tersebut, ingin menikmati bangkai tersebut, lalu dimasak, dikonsumsi, lalu dimakan, itu tidak boleh, hukumnya dosa. Kenapa? Karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilarang oleh Allah, kalau kita langgar, maka kita akan mendapatkan dosa. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauhi semua itu karena memang benar-benar hukum syarak, karena memang perintah Allah untuk tidak mengkonsumsinya, maka kita akan mendapatkan pahala apabila kita menjauhi karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perbuatan yang tergantung pada niatnya, yang sudah dicontohkan barusan seperti apa, apakah ada pengecualian di dalamnya, apakah diperbolehkan bagi orang yang di dalam keadaan darurat, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.